Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi bersama Ibu Rima Malini di video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan agar kita bisa menjalani kegiatan belajar mengajar setiap hari dengan penuh semangat. Nah, seperti biasa, Ibu Rima mengingatkan kepada kalian untuk sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak. Kemudian, jika kalian harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker ya. Bersama-sama kita memutus tali penularan virus corona. Nah, anak-anak hebat, ada permainan apa ya hari ini? Wah, hari ini kita ingin bermain asa otak lagi ya. Nah, apa kalian sudah siap? Ibu memberikan waktu 20 detik untuk kalian menjawab ya. Yuk kita mulai sekarang. Siapakah aku? Jika aku ditutup, aku menjadi tongkat. Jika aku dibuka, aku menjadi tenda. Nah, siapakah aku? Silakan anak-anak sekalian menjawab dalam waktu 20 detik dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis nih. Ayo, apa jawaban kalian? Diingat-ingat ya. Ibu kasih bocoran nih. Apa ya jawabannya? Ayo kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Yeay, jawabannya ternyata payung. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah ya yang ada payung. Silahkan ditutup payungnya, dia akan berubah menjadi tongkat. Sedangkan jika dibuka, dia akan menjadi tenda. Selamat buat anak-anak yang jawabannya benar ya. Buat yang masih salah, silahkan siapkan diri kalian untuk menjawab pertanyaan di game di akhir video ini. Baik anak-anak, hari ini kita langsung masuk aja ke materi pembelajaran kita ya. Nah, kita masuk ke tema 8, lingkungan sahabat kita. Nah, kali ini kita masih berada di subtema 1 tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Masuk ke pembelajaran 1. Sebelumnya, Ibu Rima akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian tentang tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan juga tanaman dengan baik. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya air bagi makhluk hidup. Pertama-tama Ibu minta kalian untuk memperhatikan dua gambar ini ya. Apakah kamu melihat perbedaan pada gambar sungai di atas? Ayo diperhatikan dengan benar. Nah, apakah penyebab perbedaan sungai tersebut? Apakah kalian tahu? Bagaimana dampaknya bagi masyarakat sekitar? Nah, Ibu Rima coba jelaskan ya. Sungai yang di sebelah kiri ini adalah sungai yang tampak bersih. Bersih sekali ya anak-anak, tidak terdapat sampah satupun di sungai tersebut. Sedangkan sungai yang di sebelah kanan tampak kotor karena banyak sekali sampah yang dapat kita lihat ya.
Nah, penyebab sungai kotor yaitu banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai. Dampaknya bagi masyarakat yaitu dapat menimbulkan terjadinya banjir, timbulnya bau yang tak sedap, dan juga pencemaran udara loh. Nah, jadi bagi kita yang berada di sekitar sungai untuk terus menjaga kebersihan sungai ya. Ini fungsinya agar berdampak positif juga bagi kesehatan kita. Nah, anak-anak, kali ini kita membaca dulu yuk. Silakan kalian membuka buku pendamping kalian tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Di situ ada teks yang berjudul Krisis Air Bersih Masih Terjadi di Kulon Progo. Ayo kita baca bersama-sama ya. Warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum keluar dari persoalan kekeringan dan krisis air bersih. Dusun Cerangah di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, merupakan salah satu daerah yang terdampak kekeringan ekstrim. Warga tidak memiliki air bersih lagi sejak berbulan-bulan. Sumur-sumur dan sumber air lainnya sudah tidak mengeluarkan air. Warga kini hanya mengandalkan air kiriman bantuan pemerintah, membeli, atau mengambil sendiri di sungai yang belum kering benar. Saat seperti ini kami hanya bisa menunggu kayak begini. Kalau penting sekali, misal harus mencuci baju anak sekolah, ya turun sebentar, ambil air, bawa pulang untuk cuci baju sekolah. Kata Fatma, warga Cerangah, Selasa 19 November 2019. Fatma menceritakan bantuan air bersih memang ada saja secara berkala. Bantuan datang dari banyak pihak, misalnya dari seorang warga Hargotirto yang baik hati menyuplai tiap 5 hari sekali sebanyak sekitar 5.000 liter air. Pemerintah melalui Palang Merah Indonesia atau PMI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kerap mengirimkan 5.000 liter air setiap 2-4 pekan sekali. Namun kebutuhan warga memang cukup tinggi. Ribuan liter air yang ditampung pada kolam darurat selalu habis dalam setengah hari. Jam 6.00 diisi, tengah hari biasanya sudah habis, kata Fatma. Cerangah berada pada kontur terjal Bukit Menoreh. Jalan beton menuju ke dusun terbilang kecil dan tidak mulus. Banyak jurang dan tebing di kanan kiri. Warga membangun rumah juga di antara jurang dan tebing itu. Warga Cerangah lain bernama Nartono, 44 tahun, menceritakan kondisi ini terasa sejak 8 bulan lalu. Ia terpaksa mencari atau mengambil air dari lokasi yang lebih rendah. Beda lagi dengan Seniem, 45 tahun. Ia mengalirkan air dari kedung air di pegunungan dengan menggunakan selang 0,5 inci. Ia mengalirkannya secara gravitasi sejauh 1,2 km. Seniem mengatakan cara ini lebih praktis karena air tetap bisa mengalir meski musim hujan maupun kering. Kesulitan membuat jaringan selang hanya pada biaya pengadaan hingga minimal 1 juta rupiah. Kesulitan lain, kata Seniem, dirinya harus memeriksa setiap saat sambungan selang. Ya seperti ini, setiap mencari rumput saya periksa sambungan setiap hari. Apalagi kalau ada yang putus, malam pun saya cari, kata Seniem. Nah anak-anak, itu dia teks yang tadi sudah kita baca. Silakan anak-anak mengulang-ulang lagi di rumah membaca teks itu agar kalian benar-benar mengerti isi dan inti dari cerita tersebut ya. Baik anak-anak, kita ke materi selanjutnya. Air. Nah anak-anak, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Oleh karena itu, air sangat berfungsi dan berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga
kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah, dan limbah yang dapat membuat pencemaran air. Nah, anak-anak, berikut adalah bagan yang Ibu tunjukkan tentang fungsi air bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, yang pertama ini fungsi air bagi manusia. Fungsi air bagi manusia yang pertama yaitu untuk keperluan rumah tangga. Contohnya untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mengepel, dan sebagainya yang kita butuhkan di rumah tangga. Fungsi yang kedua yaitu untuk keperluan industri. Contohnya untuk mencuci kedelai pada pengusaha tempe ataupun tahu ya anak-anak. Nah, jadi tahu dan tempe yang biasa kita konsumsi di rumah, cara pengelolaan yang pertama adalah mencuci kedelai terlebih dahulu seperti pada gambar ini ya. Fungsi air bagi manusia yang ketiga adalah untuk rekreasi dan olahraga. Contohnya permainan banana boat. Nah, jadi banana boat ini merupakan contoh rekreasi air dan juga olahraga air ya. Fungsi yang keempat yaitu untuk keperluan pertanian dan peternakan. Nah, jadi pada gambar ini terlihat irigasi, yaitu pengairan pada sawah-sawah petani yang menanam padi anak-anak. Nah, fungsi air bagi manusia yang terakhir yaitu sebagai sarana transportasi. Ya, contohnya pada gambar ini ya, kapal ini bergerak di atas air. Nah, kapal juga merupakan alat transportasi, yaitu alat di mana kita ingin menuju sesuatu. Jadi, salah satu fungsi air bagi manusia adalah sebagai sarana transportasi, yaitu kapal. Berikutnya, fungsi air bagi tumbuhan. Fungsi air bagi tumbuhan yang pertama yaitu sebagai tempat hidup. Contohnya yaitu bunga teratai. Bunga teratai ini hidup di air ya anak-anak. Dan masih banyak tumbuhan lain juga yang hidup di air. Yang kedua, menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Jadi zat hara yang ada di tanah ditarik oleh akar, kemudian air atau H2O ini adalah nama kimianya dari air ya anak-anak, yaitu air ini berguna sebagai pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Dan kemudian menjadi bahan dasar pada fotosintesis ya. Jadi tanpa air tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian air juga menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Jadi zat hara yang tadinya di akar dibawalah oleh air dari tubuh tumbuhan hingga ke daun sehingga terjadilah fotosintesis. Ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian fungsi air bagi hewan. Yang pertama untuk minum. Ya, contohnya ini ada foto seekor kucing yang sedang minum air minum ya. Kemudian sebagai alat perlindungan diri. Di sini ada hewan atau ikan ya di sini sedang menyemprotkan air sebagai perlindungan diri ataupun sebagai cara mereka untuk menyerang mangsa mereka untuk dijadikan makanan. Kemudian untuk memproduksi susu bagi hewan menyusui ya. Jadi jika tidak ada air, sapi ini tidak akan bisa menyusui anaknya ya. Karena susu itu merupakan zat cair atau air ya. Kemudian untuk membersihkan tubuhnya. Jadi burung-burung ini mandi di air ya anak-anak. Jadi hewan juga butuh mandi untuk membersihkan tubuh mereka, tentunya menggunakan air. Dan fungsi yang terakhir untuk tempat tinggal. Ya, ikan-ikan ini tentunya tinggal di air ya anak-anak. Tanpa ada air, ikan-ikan ini tidak bisa hidup karena mereka bernafas menggunakan insang, dan cara mereka bergerak adalah dengan cara berenang. Oke, Nah, ternyata pembelajaran kita kali ini sudah berakhir nih. Waktunya untuk game seru lagi. Ayo kita asah otak lagi ya anak-anak. Apa kalian sudah siap? Ibu akan berikan waktu 20 detik. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Nanti Ibu akan berikan bocoran nih
untuk jawaban-jawaban game yang sebelum-sebelumnya. Yuk kita mulai dari sekarang ya. Kita hitung mundur yuk. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Siapakah aku? Aku bisa berubah-ubah, tapi bukan bunglon. Aku bisa bergerak, tapi tak memiliki kaki. Aku sangat baik, tapi aku bisa jadi sangat jahat loh. Siapakah aku? Ya, silakan kalian menebak jawaban ini 20 detik dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Ya, anak-anak sekalian, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak untuk anak-anak hebat yang selalu menyimak video pembelajaran Ibu sampai dengan di akhir video. Nah, untuk kalian selalu Ibu Rima ingatkan untuk sering-sering mencuci tangan dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Jika kalian harus bepergian keluar rumah, selalu menggunakan masker. Kita bersama-sama memutus tali penyebaran virus corona. Nah, anak-anak sekalian, pesan Ibu Rima, tetap semangat belajar dari rumah, selalu taat kepada orang tua kalian, dan juga jangan lupa selalu berdoa agar selalu diberikan kesehatan. Akhir kata, Ibu Rima mengucapkan mohon maaf jika Ibu Rima ada salah-salah kata. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.